Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Amrullah. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengelolaan air asam tambang dan penyaliran air asam tambang dengan sistem digitalisasi. Dalam pengelolaan air asam tambang dan penyaliran air asam tambang itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, juga diatur dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup Pertambangan. Dalam Keputusan Menteri Nomor 1827 Tahun 2018 terdapat pada lampiran 5 Lingkungan Hidup Pertambangan juga terdapat aturan-aturan sebagai berikut. Yang pertama, mengatur pengelolaan dan pemantauan lingkungan setiap tahap. Yang kedua, mengukur penanggulangan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Yang ketiga, petunjuk sistem pengelolaan perlindungan lingkungan hidup pertambangan dan penghargaan pengelolaan lingkungan pertambangan. Adapun pengertian limbah dari pertambangan adalah sisa-sisa material yang dihasilkan dari proses penambangan dan pengolahan mineral. Limbah ini bisa berupa material padat, cair, atau gas yang tidak memiliki nilai ekonomis. Contohnya limbah pertambangan. Yang pertama, limbah padat hasil dari pengolahan pertambangan seperti tiling dan batuan sisa. Yang kedua, limbah cair, air yang beracun dan asam yang tinggi, biasa yang disebut dengan air asam tambang. Limbah gas atau debu, emisi yang dihasilkan dari unit yang beroperasi di lingkungan pertambangan, dan debu dihasilkan dari operasional pertambangan tersebut. Adapun tujuan penyaliran air asam tambang, yang pertama itu mengoptimalkan pengaturan volume air pada kolam penampung menggunakan pemantauan digital yang real time, seperti sensor level air, IoT, CCTV, dan dashboard monitoring untuk mencegah limpasan. Yang kedua, menjamin kualitas air buangan dengan analisis data kualitas air digital seperti pH, TSS, Fe, Mn, konduktivitas, sehingga pemenuhan baku mutu lingkungan dapat dipantau otomatis. Yang ketiga, meningkatkan stabilitas tanggul dan infrastruktur penyaliran melalui penggunaan data geoteknik digital seperti piezometer digital, vibrating wire, dan geosensor untuk memonitor tekanan air pori dan pergerakan struktur. Yang keempat, mendukung perencanaan dewatering jangka panjang dengan pemanfaatan model hidrologi digital, GIS, dan data historis untuk memprediksi curah hujan, debit air masuk ke kolam, kapasitas pompa yang akan digunakan, serta risiko air asam tambang tersebut. Yang kelima, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lewat pelaporan digital dan integrasi data pada sistem lingkungan perusahaan tersebut. Adapun pengelolaan dalam kolam pengendapan itu ada 4 tahapan. Yang pertama, desain teknis. Desain teknis ini disesuaikan dengan karakteristik kegiatan pertambangan tersebut. Disesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, lokasi kolam pengendap. Lokasi pengendap ini harus jarak aman dari badan sungai yang digunakan oleh masyarakat sekitar. Setelah itu, tidak dekat dengan pemukiman masyarakat, tidak dekat dengan fasilitas umum, pertanian, dan perkebunan. Yang ketiga, untuk pembuatan kolam pengendap ada 3 tahapan. Yang pertama, penebasan vegetasi atau land clearing. Yang kedua, pengupasan dan pengelolaan tanah zona pengakaran yang biasa kita sebut atau kita dengar dengan sebutan topsoil.
Yang ketiga, pemadatan dasar kolam sesuai kaidah teknis pertambangan. Yang keempat, dalam pengelolaan kolam pengendapan, itu di kolam pengendapan juga dilengkapi dengan akses pemeliharaan dan pemantauan, serta alat untuk menghentikan aliran di titik keluar. Dalam pengelolaan air asam tambang dan penyaliran air asam tambang, ada yang biasa disebut dengan air larian permukaan atau run-off. Aliran air hujan yang mengalir di permukaan tanah menuju daerah lebih rendah. Dan fungsi dan dampaknya juga membawa sedimen, tanah, dan partikel ke area sekitar tambang. Berpotensi menyebabkan erosi keruhnya badan air. Setelah itu, air tersebut harus dialirkan melalui saluran pengelak atau pengalir. Air tambang atau mine water, air yang masuk ke area tambang akibat air hujan, air tanah, atau air rembesan. Pengelolaannya itu dialirkan ke saluran drainase, dimasukkan ke dalam kolam pengendap untuk pemisahan sedimen awal, terus dibuang ke lingkungan hanya jika memenuhi baku mutu air limbah tambang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. pH air tambang tersebut yang boleh dialirkan itu pH-nya 6,5 sampai 9. Setelah itu ada air asam tambang atau ATT atau AMD, air yang terbentuk ketika batuan sulfida bereaksi dengan oksigen dan air sehingga menghasilkan air asam. Ini berdampak dan berisiko. Yang pertama, mengandung logam berat. Yang kedua, sangat korosif. Yang ketiga, menurunkan kualitas tanah, air permukaan, dan air tanah apabila terkontaminasi dengan air asam tambang. Cara pengelolaannya yaitu dengan cara menetralisasi atau mencampurkan kapur tohor. Yang kedua, pemantauan pH dan logam beratnya. Setelah itu, sistem penampungan dan pengolahannya selalu dipantau. Setelah itu, pengelolaan air asam tambang. Pembentukan air asam tambang sekali telah terjadi akan sulit untuk dihentikan, karena merupakan suatu proses yang kontinu sampai salah satu reaktannya habis. Pengalaman dari berbagai kasus di dunia, masalah air asam tambang dapat berdampak jangka panjang, bisa lebih panjang daripada life of mine. Life of mine ini jangka operasional pertambangan tersebut. Pembentukan air asam tambang dimungkinkan karena tersedianya mineral sulfida yang bersumber sulfur dan asam. Untuk oksigen di dalam udara itu sebagai pengoksidasi, dan air itu hasil pencucian hasil dari oksidasi. Pembentukan air asam tambang itu sendiri ada mineral seperti pirit, markesit, kalkosit, kavelit, dan lain sebagainya. Untuk penetralnya itu menggunakan mineral kalsit 100%, CaCO3, siderit 116%, FeCO3, rhodochrosite 115%, MnCO3, magnesit 48%, MgCO3, wetrit 196%, BaCO3, dan lain sebagainya. Untuk peralatan dan sistem kerja penyaliran air tambang itu biasa yang disebut dengan pompa dewatering. Pompa dewatering itu adalah peralatan utamanya adalah pompa submersible yang digerakkan oleh mesin diesel yang berkapasitas 30 sampai 40 ls. Terus yang kedua menggunakan pipa HDPE yang berukuran dari 8 inci sampai 12 inci.
menggunakan flometer untuk memantau keluarnya air asam tersebut, serta pH meter untuk memantau keasaman air tambang tersebut. Yang keempat, tangki lem dosing atau sistem netralisasi. Kalau di pertambangan batu bara itu tidak menggunakan tangki lem dosing, itu bisa menggunakan kolam netralisasi. Untuk sistem kerjanya sendiri, yang pertama pengoperasian pompa berdasarkan elevasi muka air. Yang kedua, pengaturan debit agar tidak menyebabkan erosi di outlet. Dan yang ketiga, pencatatan volume air terpompa dan hasil uji kualitas air. Untuk diagram alir dewatering, itu yang pertama ada inlet drain. Dari inlet drain ini mengalir ke kolam penampung, dan di kolam penampung ini ada pompa dewatering untuk memompa air asam tambang tersebut ke kolam netralisasi. Dan setelah dinetralisasi dan memenuhi baku mutu, maka air tersebut akan dialirkan ke outlet. Keterangannya, setiap titik memiliki pemantauan kualitas air. Sampling point itu dikasih kode A1, A2, dan A3. Proses berlangsung kontinu, terutama pada saat musim hujan. Contoh inlet drainase-nya, kolam penampung, pompa dewatering, kolam netralisasi, dan outlet. Seperti contoh di bawah ini. Ada inlet drainnya, kolam penampung, pompa dewatering, kolam netralisasi, dan outlet. Dengan penanggulangan terhadap terbentuknya air asam tambang, itu ada dua cara. Yang pertama, cara aktif, yang kedua, cara pasif. Cara aktif itu penggunaan bahan kimia asam seperti kapur, soda kaustik. Setelah itu, penggunaan metode lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Dan dengan cara pasif, pembentukan lahan basah atau open limestone channel, atau penggunaan metode lainnya sesuai kajian teknis pertambangan. Contoh cara penanganan limbah tambang tersebut menggunakan bahan kimia untuk menetralkan air asam tambang. Contohnya mengendap, pencampuran, penetralan dengan bahan kimia, itu dengan cara aktif. Terus menggunakan tanaman dan batuan alam untuk menetralkan air asam, itu contohnya wetland buatan, bed batu gamping, lahan tanaman tertentu. Itu cara pasifnya. Dalam skema aliran dari inlet sampai outlet, ini ada 4 tahapan. Yang pertama itu digital pH meter untuk menentukan kualitas air tersebut atau baku mutu air tersebut. Yang kedua itu ada kolam penampung, itu dipasang sensor digital untuk mengukur ketinggian air pada kolam. Yang ketiga ada kolam pengendapan. Kolam pengendapan ini dipasang dengan flometer untuk mengukur debit air pada setiap titik aliran. Yang terakhir atau yang keempat ada outlet. Outlet ini berisi ada data logger atau SCADA panel, mengumpulkan dan menampilkan data dari sensor-sensor seperti menampilkan tren pH, level, dan debit, memberikan alarm jika pH terlalu rendah atau tinggi, atau debit air menurun. Manfaat dari sistem digitalisasi ini yang pertama, memonitoring secara real time. Deteksinya cepat dan masalahnya pun cepat. Yang kedua, kontrol otomatis, meminimalkan intervensi manual. Data historis itu analisa tren kualitas air, efisiensi operasional dan biaya, kepatuhan regulasi lingkungan. Tantangannya untuk pengelolaan air asam tambang ini, volume air tambang yang besar. Yang kedua, fluktuasi kualitas air akibat curah hujan dan kegiatan tambang. Yang ketiga, potensi pencemaran logam berat ke lingkungan. Yang keempat, monitoring manual sulit dan lambat. Sinyal internet kurang maksimal.
diagram alur untuk monitoring dan kontrol otomatis pada pengelolaan air asam tambang, itu komponen sistem digitalisasi. Yang pertama ada sensor kualitas air. Di dalam sensor itu ada pH, TDS, logam berat. Yang kedua ada flow meter dan level sensor untuk memantau volume dan aliran air. Yang ketiga ada SCADA atau Cloud Dashboard, menampilkan data real time. Yang keempat ada alarm dan kontrol otomatis jika parameter melewati batas aman. Untuk skema penyaliran air asam tambang digital, dari inlet itu air masuk dari tambang, mengalir ke kolam penampung, menahan sedimen dan logam berat awal. Setelah dari kolam penampung dialirkan ke kolam pengendapan untuk proses netralisasi dan fluktuasi. Setelah itu dialirkan ke outlet dengan pelepasan air yang sudah aman. Dan yang kelima atau yang terakhir, digital monitoring untuk memantau pH, level air, dan laju aliran. Seperti contoh dashboard digital pengelolaan air asam tambang, ada normal, ada waspada, dan kritis. pH tinggi di inlet itu waspada, level kolam tinggi itu kritis. Penutup, digitalisasi meningkatkan efektivitas pengelolaan air asam tambang, mengurangi risiko pencemaran dan biaya operasi, mempermudah kepatuhan regulasi lingkungan, menjadi solusi masa depan pengelolaan air asam tambang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.